Untuk setting alat GM50 series ini, kita bisa langsung masuk ke menu. Kita tekan tombol 7. Di sini ada keterangan menu. Nah, kita tekan tombol menu. Kemudian kita bisa masuk ke data collect. Di sini ada petunjuk tombol F2. Nah, kita tekan F2. Nah, di sini apabila kita akan melakukan pengukuran di area baru, kita bisa membuat nama project baru dengan cara kita melakukan input atau menulis data baru seperti itu. Jadi misalkan kita buat data itu dengan nama sesuai dengan lokasi atau nama kegiatan tersebut. Misalkan kita buat P3D gelombang 3 seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, akan masuk ke menu setting berikutnya. F1 atau Occupy Point Input maksudnya adalah pada menu ini kita diminta untuk memasukkan koordinat titik berdiri alat kita. Dalam hal ini adalah koordinat titik dasar teknik yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran bidang. Nah, untuk F2 yaitu backside adalah titik acuan arah kita dalam melaksanakan pengukuran. Perlu diingat bahwa pada saat kita melakukan pengukuran, sebisa mungkin kita sudah menyediakan dua titik tetap atau dua titik yang sudah diketahui koordinatnya. Hal ini bertujuan agar gambar yang kita hasilkan atau data yang kita hasilkan sudah sesuai secara arah maupun koordinatnya. Kemudian di menu F3 itu ada FS atau foresight atau side shot. Maksudnya adalah ini adalah menu di mana kita melakukan perekaman data pengukuran atau titik-titik target yang akan kita tentukan koordinatnya. Nah, prosedur berikutnya setelah kita tahu fungsi-fungsinya tersebut, yang pertama adalah kita setting dulu koordinat tempat berdiri alat kita. Kita tekan F1. Kita masukkan yang pertama adalah point. Di sini adalah nomor urut rekaman datanya. Yang pertama kita masukkan angka 1 saja, kemudian kita enter. ID-nya kita bisa masukkan. Ini kode titiknya berapa. Fungsi F1 di sini kita bisa gunakan untuk mengganti angka atau huruf yang kita inputkan di sini. Nah, kita tinggal tekan F1 seperti ini. Kemudian kita kasih kode nama, misalkan D1. Kemudian INSHT maksudnya adalah ini adalah instrumen height, yaitu tinggi alat yang kita gunakan dari titik dasar tekniknya. Jadi kita ukur dulu tinggi alatnya berapa. Tingginya adalah 1551. Hasil pengukuran tinggi alat kita tadi adalah 1,551. Sehingga kita bisa masukkan di sini angkanya. Kita input, kemudian kita ketik secara langsung bisa 1,551. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul koordinat dari hasil input pengukuran sebelumnya. Apabila ini berbeda dengan titik yang kita maksud saat ini atau titik berdiri alat kita sekarang, maka kita klik no. Kemudian kita masuk ke OCNIZ untuk memasukkan koordinat baru yang kita tentukan. Nah, di sini ada kita bisa menginput, kemudian list di sini kalau kita sudah pernah memasukkan basis data dari poin-poin TDT atau titik-titik koordinat yang sudah diketahui, atau kalau belum ada, kita bisa masukkan secara manual di menu NEZ ini. Nah, kita tekan NEZ.
Nah, kemudian kita input koordinatnya, kita masukkan koordinat yang sudah diketahui. Setelah itu jangan lupa untuk kita rekam data tersebut. Karena apa? Apabila kita tidak merekam data tersebut, data tidak akan tersimpan di alat. Kita tekan F3 untuk merekam. Ada konfirmasi, kita tekan yes. Nah, selesai. Data input untuk koordinat berdiri alat sudah dimasukkan. Proses selanjutnya adalah kita setting koordinat backside-nya, yaitu koordinat untuk acuan arah. Kita tekan F2, kemudian poinnya, angkanya kita buat urutannya. Jadi yang tadi titik berdiri alat kita buat 1, kita bisa lanjutkan settingnya, kita masukkan angka 2 nomor urutnya, kemudian kita enter. Ini inputnya kita beri kode D2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan tinggi targetnya atau tinggi prisma di titik backside-nya. Apabila kita sudah setting kode poin, kemudian kita entry tinggi alat, maka berikutnya adalah kita masukkan koordinat dari backside-nya. Kita masuk ke menu PS ini. Nah, di sini sama dengan pada saat kita entry koordinat station atau koordinat berdiri alatnya, itu ada pilihan menulis apabila kita sudah memasukkan basis data poin yang sudah diketahui, atau kita bisa masukkan manual dengan menu di sini NEAZ. Nah, kita masukkan koordinat backside-nya, kemudian kita arahkan alat, kita setting alat mengarah ke titik backside. Jangan lupa kita mainkan skrup-skrupnya, baik skrup penggerak vertikal maupun skrup penggerak horizontal. Apabila memungkinkan, kita sebaiknya membidik titik ujung dari TDT tersebut secara langsung sebelum kita membidik lensa atau prisma reflektor dari alat tersebut. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa target yang kita bidik memang benar-benar adalah titik dasar atau titik acuan yang kita maksud. Hal ini untuk menghindari kesalahan dari bidikan alat. Apabila sudah, kita bisa arahkan secara vertikal, kita gerakkan secara vertikal lensa alat sampai menuju ke titik tengah dari lensa reflektor. Apabila posisi sudah tepat berada di tengah reflektor prisma, maka kita bisa tekan 0 set untuk membuat agar sudut atau bacaan dari sudut titik-titik target kita nanti semuanya adalah acuannya dari backside, sehingga mempermudah kita untuk membaca data tersebut. Kita tekan measure. Nah, di sini ada banyak pilihan data yang informasi yang ditampilkan. Ini adalah VH, jadi sudut vertikalnya. Kemudian SD ini slope distance, jadi jarak miring antara titik berdiri alat dengan titik target. Kemudian NIZ ini adalah koordinat dari titik backside-nya. Bisa dilihat bahwa koordinat dari titik backside yang kita input dengan titik backside hasil bidikan kita menggunakan total station itu berbeda. Hal ini berarti ada koordinat yang tidak sesuai antara koordinat station maupun titik backside-nya. Oleh sebab itu perlu kita lakukan cross check ulang koordinat tersebut, karena seharusnya koordinat backside yang kita input dengan koordinat backside hasil bidikan kita menggunakan alat mestinya harus sama. Apabila berbeda, ada beberapa kemungkinan. Pertama, hasil centering kita memang tidak sesuai. Kedua, bisa jadi ada error dengan alat yang kita gunakan. Ketiga adalah memang koordinat yang kita masukkan itu tidak sesuai.
dengan koordinat yang seharusnya. Ini adalah koordinat hasil setting ulang dari alat tersebut. Bisa dilihat apabila koordinat yang kita entry sudah sesuai, maka koordinat hasil bidikan alat dengan koordinat hasil entry kita secara manual itu mirip, sehingga bisa dikatakan alat sudah sesuai dari settingnya, sehingga bisa disimpulkan kita bisa lanjutkan melakukan pengukuran bidang tanah atau pengukuran lain sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah kita lanjutkan kegiatan pengukuran bidang tanahnya. Jadi kita masuk ke menu foresight atau side shot, kita tekan F3, kita masukkan nomor urut titiknya. Jadi nomor urut 3, kemudian kita bisa beri kode atau beri informasi apapun yang dibutuhkan untuk memperjelas data kita nanti, atau bisa kita kosongkan, kemudian kita masukkan tinggi targetnya atau reflektor height-nya, itu tingginya 1,5, kita enter. Nah, kemudian kita bisa bidik targetnya. Ini ada vertikal, bacaan vertikal, kemudian slope distance atau jarak miring, kemudian NIZ itu koordinat. Jadi tampilannya tampilan koordinat. Kita pilih F3 untuk menampilkan koordinat secara langsung. Nah, akan muncul koordinat hasil pengukuran. Kita bisa simpan atau tidak, itu ada konfirmasi. Jadi kalau kita tekan no, dia tidak akan menyimpan data tersebut. Kalau kita tekan yes, maka dia akan tersimpan di memori alat. Selanjutnya, demi keamanan, kita bisa merekamnya dengan menekan all. Jadi ketika kita memilih menu all, itu data nanti yang terekam tidak hanya data koordinat, melainkan juga data sudut jarak. Hal ini untuk berjaga-jaga agar nanti apabila kita ada kesalahan pengukuran, kita bisa telusuri dari data sudut jarak tersebut. Kalau kita hanya merekam data koordinat, kita akan kesulitan untuk menelusuri kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Perekaman data akan dilakukan dengan menekan tombol F4 atau kita rekam semua data hasil pengukuran.